Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Pastor Teni Landena dari USA, yang akan membawakan topik eksegesis Mazmur 12. Amin. Untuk hambanya, Pastor Teni Landena, kami berikan waktu. Silakan Ya. Pastor. Baik, suara saya bisa didengar dengan jelas, Bu? Jelas. Oke. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berada di wilayah Indonesia, dan juga selamat pagi bagi yang berada di wilayah Amerika atau di lokasi atau area yang sama. Saya kira ini awal dari atau pertama kali saya sampaikan di tahun 2024. Jadi selamat bertemu kembali. Tema yang diberikan kepada saya tentang eksegesi Mazmur 12. Artinya kita menafsirkan, menjelaskan, menarik keluar pengertian-pengertian sesuai dengan konteks yang ada di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12 di dalam bahasa Indonesia diberikan judul dari perikop ini atau dari pasal ini karena hanya ada 8 ayat. Diberikan judul doa minta tolong terhadap orang-orang yang curang. Doa minta tolong terhadap orang-orang yang curang. Nah, karena kita melakukan eksegesi, mari kita membaca satu persatu ayat ini, dan saya lihat tidak terlalu panjang. Jadi kita akan mari menelah, melihat, memperhatikan yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Tuhan berkata dia bangkit. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, perikop ini atau pasal ini, Mazmur 12 ini di dalam bahasa Inggrisnya diberikan judul The Faithful Have Vanished. The Faithful Have Vanished. Atau orang-orang yang setia sudah tidak ada lagi. Orang-orang yang benar sudah tidak ada lagi. Kalau kita membaca pernyataan ini atau kalimat ini terdengar seperti sangat pesimis. Atau mungkin ada semacam sebuah ketakutan. Tetapi firman Allah mencatat ini sebagai suatu pengalaman dari Daud, pengalaman yang ada realitasnya, yang dialami sendiri oleh Daud. Nah, kalau kita melihat apa yang bahasa atau kalimat-kalimat yang digunakan di dalam pasal atau Mazmur pasal yang ke-12 ini oleh Daud, bahasa yang dipakai itu termasuk bahasa yang sangat berkaitan erat dengan emosional atau bahasa hiperbol. Nah, kita mengerti bahwa Mazmur adalah termasuk kitab-kitab puisi yang di dalamnya berbicara tentang perasaan manusia, emosi manusia. Sehingga bahasa-bahasa seperti ini, bahasa hiperbola, dianggap mampu atau dianggap mewakili, mengekspresikan kesulitan-kesulitan, perasaan-perasaan, tekanan-tekanan, ungkapan-ungkapan atau kesulitan-kesulitan jiwa
yang begitu dalam dari pemazmur ini. Nah, memang ketika kita membahas kitab Mazmur, itu kita juga bisa melakukan pendekatan secara rasional, itu tidak salah. Tetapi Mazmur adalah yang terutama adalah sebuah nyanyian, karena Mazmur itu berisi nyanyian-nyanyian, puisi, atau juga kita bisa lihat di situ sebagai kitab ratapan, karena ada banyak ungkapan-ungkapan itu yang tersusun atau terbungkus dengan ratapan-ratapan memohon kepada Tuhan, sebagaimana pada bagian pertama ayat yang kedua dikatakan di situ, kalau kita melihat firman Tuhan tadi pada ayat yang kedua dikatakan di situ ayat yang pertama, tolonglah kiranya Tuhan sebab orang saleh telah habis. Jadi ini merupakan sebuah ratapan-ratapan. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa inilah sebuah ungkapan perasaan real yang dialami oleh pemazmur, sebuah ekspresi yang diungkapkan dalam ratapan atau permohonan atau doa kepada Tuhan. Jadi waktu kita membahas Mazmur, kita tidak saja melakukan pendekatan secara rasional, tapi kita juga bisa masuk dan merasakan secara emosional. Jadi mengerti Mazmur dengan perasaan, karena ini bentuk nyanyian. Mazmur adalah kitab yang sangat, bagi saya itu kitab yang sangat emosional, afektif. Sehingga memang kita tidak cukup hanya menganalisa atau menarik keluar melakukan eksegesis secara rasional saja, tapi kita juga belajar masuk, memahami, mendalami perasaan, kesulitan-kesulitan dari pemazmur ini. Dalam hal ini adalah Daud. Jadi kalau kita membaca di ayat yang kedua tadi, sebuah permintaan tolong, sebuah ratapan, bahkan ini merupakan satu kalimat imperatif yang katanya, tolong kiranya Tuhan. Tolong kiranya Tuhan. Kenapa Daud berkata tolong kiranya Tuhan? Karena Daud atau pemazmur ini merasa orang saleh, orang benar, atau tadi di dalam bahasa Inggris orang-orang yang setia, itu telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Nah, di sini kita bisa melihat ke pergumulan Daud, atau mungkin kita katakan concern, keprihatinan Daud, ungkapan tentang sesuatu keadaan di sekitar dia atau komunitas di sekitar dia yang tidak mensupport. Jadi yang kita melihat apa yang dikatakan oleh pemazmur atau Daud di sini, tidak adanya sebuah komunitas yang mendukung dia. Dikatakan orang saleh telah habis. Saya punya pengalaman atau perasaan seperti begitu ketika kita bertobat mengenal Tuhan, ya, sejak muda saya bertobat mengenal Tuhan, dan kita mengerti ya di kalangan anak-anak muda waktu itu, kemudian kita bertingkah tanda kutip dengan cara yang tidak biasa seperti dulu, tentu ini akan membuat teman-teman menjadi heran. Di sekitar saya mungkin teman-temannya mengucapkan kata-kata kotor, perkataan-perkataan yang tidak pantas, atau juga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, ketika bertobat, saudara-saudara, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh teman kita itu tidak sesuai atau tidak menyenangkan Tuhan. Itu tidak dikehendaki Tuhan, perkataan tindakannya. Dan ketika kita sudah bertobat, kita merasa sebuah keresahan. Kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di sekitar kita, karena kita sekarang sudah berada di wilayah lain. Dipindahkan dari kerajaan gelap datang kepada kerajaan terang. Sementara kita mau hidup mengeluarkan buah-buah roh dan mengekspresikan terang itu, dan kita harus juga berhadapan dengan teman-teman yang mengekspresikan buah-buah kegelapan atau hidup dalam kedagingan. Dan tentunya kondisi ini akan membuat kita merasa tidak nyaman. Apalagi ketika kita berada dalam satu kumpulan yang tidak seiman, kita berada dalam satu kumpulan yang tidak menganut prinsip-prinsip Alkitab, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Tuhan, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Bagaimana perasaan kita? Secara jujur, kita merasa terusik, kita merasa, dengan kata lain, kita merasa tidak nyaman. Atau kayaknya komunitas saya ini tidak akan mendukung. Bukan sebuah supportive community, ya, komunitas yang memberikan support, yang memberikan dukungan.
Jadi inilah perasaan, kenyataan, realita yang dialami oleh Daud, bahwa dia mengalami ketiadaannya sebuah komunitas yang mendukung. Nah, dalam kehidupan kita juga mengalami seperti itu. Tidak ada komunitas yang mendukung, yang dimana kita bisa share dan kemudian memberikan ungkapan atau pandangan-pandangan yang cocok. Nah, padahal kalau kita tinggal di komunitas yang berbeda, yang tidak saleh, yang tidak kudus, yang tidak setia, tentunya pandangan-pandangan atau worldview mereka itu berbeda. Dan itu mungkin akan membuat kita merasa resah atau tidak nyaman. Karena mereka bukan orang yang takut akan Tuhan. Nah, ini yang dialami dan dirasakan sendiri oleh Daud. Dengan kata lain, dia merasa sendiri. Dia merasa kesepian. Adakah kita pernah mengalami seperti itu? Berada di sebuah lingkungan di mana orang-orang yang lain tidak mempunyai worldview, tidak mempunyai pandangan yang sama seperti pandangan kita. Mereka berbicara sesuka mereka, dan itu mengganggu kita. Lain halnya kalau kita kompromi, padahal kita berkata, di dalam firman Tuhan dikatakan, do not be conformed. Jangan menyatu dengan dunia ini, tapi be transformed. Jadi ketika hidup kita sudah ditransformasi oleh firman Allah, punya pandangan Alkitabiah, pandangan yang memuliakan Tuhan, sementara kita berada di lingkungan di mana orang-orang itu tidak punya pandangan yang sama, pandangan yang memuliakan Tuhan, kata-kata yang menghormati dan memuliakan Tuhan, tentunya kita merasa lonely, kita merasa sendirian. Saya pernah alami itu beberapa kali. Rasanya kalau saya berada di satu kelompok atau komunitas di mana saya tidak kenal mereka, dan saya tahu bahwa mereka tidak seagama, tidak sepaham, tidak punya pandangan yang sama, tidak punya worldview yang sama, tidak punya nilai-nilai yang sama, saya merasa kurang nyaman karena saya ingin memiliki seseorang, paling tidak ya seseorang di mana kami bisa share, seperti di dalam Alkitab kita menemukan Sadrak, Mesak, Abednego ya, Daniel dengan teman-temannya itu, sehingga mereka bisa mengalami kekuatan at least karena ada orang-orang yang mempunyai pandangan yang sama, yang bisa saling mendukung. Tetapi yang dialami di sini ada ungkapan dari Daud, dia menyatakan bahwa seolah-olah tidak ada komunitas yang bisa mendukung dia. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana dalam keadaan seperti ini, yang paling penting di sini dalam situasi seperti itu, bagaimana dalam keadaan seperti itu Daud meresponi di hadapan Tuhan. Dan kita sudah menemukan itu ya pada bagian yang pertama, pada ayat yang pertama, dia datang, dia berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan mengungkapkan apa adanya, realita yang dia lihat, realitas yang dia lihat, dan ini menjadi concern dia datang, dia bawa itu di hadapan Tuhan. Jadi yang dialami oleh Daud dalam ungkapannya pada bagian yang pertama, karena kita bicara tentang exegesis, jadi kita harus menjelaskan bagian-bagian ini, dia dengan jelas berkata tidak ada komunitas yang suportif. Nah, kita maju lagi lebih dalam. Komunitas apa sebenarnya yang dikatakan oleh komunitas yang sportif seperti mana, atau komunitas apa yang sedang ada di sekitar Daud ini? Nah, kita akan mulai memilah satu persatu dari ayat-ayat ini. Saya berharap tadi kita sudah membaca, ketika membaca kita menemukan kata-kata kunci atau gambaran komunitas yang disampaikan, orang-orang yang disampaikan oleh Daud. Jadi di situ dilihat bahwa di sekelilingnya ketika dia ingin mendapatkan orang-orang yang setia, yang faithfulness, yang saleh, tetapi ternyata yang ada di sekelilingnya adalah orang-orang berdusta, seorang kepada yang lain, orang-orang yang mengatakan kebohongan, orang-orang yang berkata-kata dengan bibir yang manis, hati yang bercabang. Jadi kalau kita lihat di sini, dia berbicara tentang bibir, tentang lidah, dan juga tentang hati. Oke, kita telah satu persatu. Yang pertama, kita menemukan dalam ayat-ayat ini, komunitas yang ditemukan oleh Daud adalah komunitas yang sudah biasa berbohong. Bibir mereka berdusta. Mereka menyebarkan kebohongan, dikatakan yang mengatakan kebohongan satu atau berdusta kepada satu dengan lainnya. Ya, mereka adalah komunitas yang sudah biasa berbohong. Nah, ini menjadi concern dari Daud. Dia ingin menemukan orang yang setia, tetapi yang dia temukan adalah orang yang suka atau yang biasa berbohong. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa
orang yang berbohong, sekali berbohong, dia akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lain. Jadi kebohongan yang satu itu akan dilanjutkan. Kalau itu tidak diselesaikan dan tidak berubah, itu akan dilanjutkan dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Dan setelah kita melakukan kebohongan-kebohongan yang lain, itu akan menjadi habit. Itu akan menjadi kebiasaan. Jadi yang di sini kita menemukan bahwa ada yang Daud temukan adalah sebuah komunitas yang sudah biasa berbohong. Jadi tidak merasa bersalah. Berbohong itu dianggap sesuatu yang wajar. Bahkan mungkin itu menjadi nilai mereka, pandangan mereka bahwa berbohong itu perlu. Berbohong itu biasa. Berbohong itu wajar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah demikian kalau kita hidup di dalam iman kita kepada Tuhan, kemudian kita mempraktekkan kebohongan-kebohongan. Bohong apa saja saudara-saudaraku? Ada orang berbohong demi prestasi, ada orang berbohong untuk kedudukan, ada orang berbohong untuk menjaga keamanannya, ada orang berbohong untuk menjaga menjaga namanya supaya namanya tetap dikenal, dan dia harus melakukan kebohongan-kebohongan untuk menipu orang lain supaya orang tetap menganggap dia orang yang baik, orang yang benar, orang yang hebat, orang yang berprestasi dan sebagainya. Tidak salah, tidak kita dapat melihat orang-orang yang ingin memberikan impresi kepada orang lain dan ingin mendapatkan dukungan atau pujian dari orang-orang lain supaya dia tidak ditolak dalam satu komunitas, maka dia bisa berbohong atau melakukan kebohongan-kebohongan apa saja. Misalnya dia tidak punya gelar doktor tapi dia menulis itu doktor, atau misalnya dia tidak punya posisi yang bagus, posisi yang hebat begitu di masyarakat, tapi demi impresi, demi mendapatkan support, demi mendapatkan pengakuan, demi diterima oleh orang, maka dia bisa saja melakukan hal-hal lain supaya orang lain menghargai, menghormati, sehingga dia bisa mendapatkan posisi dan kedudukan. Ini artinya orang menganggap bahwa tindakan kebohongan adalah sesuatu yang wajar. Itu bagian yang pertama yang kita melihat, komunitas yang kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-12. Kemudian hal yang kedua, apa yang disebutkan di situ? Atau siapa, atau kelompok apa, atau orang-orang macam mana yang ditemukan oleh Daud? Yang kedua dikatakan bibir yang manis. Apa arti bibir yang manis? Perkataan bibir yang manis menunjukkan perkataan mereka itu suka menyenangkan orang lain, tetapi tidak sungguh-sungguh mengungkapkan atau menyatakan apa yang di dalam hati mereka. Jadi sebenarnya hati mereka berkata lain, tapi ucapan dari bibir mulut mereka lain. Ucapannya manis. Untuk apa? Untuk supaya menyenangkan orang lain. Itu sebabnya kita melihat hal seperti ini sangat banyak sebenarnya ya. Kita hidup dalam komunitas orang-orang penjilat. Kalau ini dapat saya katakan bibir yang manis, ini yang berusaha untuk menyenangkan hati orang dengan kata-kata yang manis, ini dengan kata lain juga termasuk kategori orang-orang yang suka menjilat. Jadi dia hidup dalam komunitas penjilat. Mungkin kita juga bisa senang, jika orang memuji atau mengungkapkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, tetapi ternyata yang dikatakan mereka tidak jujur. Nah, kalau di sini saya lihat ada beberapa hamba-hamba Tuhan juga, kita kadang-kadang kan punya dilema ketika kita harus mengatakan kebenaran. Misalnya ada orang dan kita ketahui bahwa orang tersebut mungkin dia juga merupakan salah satu dari leadership tim kita yang sangat mendukung dalam banyak hal, mungkin juga mendukung secara finansial di dalam gereja kita, tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak cocok atau melakukan tindakan yang tidak pantas, yang bertentangan dengan firman Allah, dan kita tahu ini bukan sesuatu yang benar ini. Dan di sini adalah kita harus mengambil keputusan, bisakah kita bisakah kita berani mengatakan kebenaran, mengoreksi dia dan menegur dia? Karena kita akan berpikir, wah kalau saya negur dia tersinggung, dia bisa tinggalkan gereja, dan kalau dia tinggalkan gereja, bisa-bisa keuangan gereja akan menurun karena dia orang yang sangat berpengaruh, dan dia adalah orang yang mungkin majority mensupport di dalam kelangsungan gereja ini dalam hal finansial. Dan disinilah yang perlu kita hati-hati atau yang perlu kita pikirkan. Apakah kita mau berkenan di hadapan Tuhan, ataukah kita mencoba
menyenangkan orang lain dan membiarkan dosa itu terjadi. Sehingga ada orang di dalam mungkin di dalam ibadah mulai menerapkan, saudara-saudaraku, menerapkan teori kasih karunia yang berlebihan. Artinya, oh, Anda berbuat dosa tidak apa-apa, Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni, dan kita menutup mata saja terhadap dosa-dosa dan perbuatan seperti itu. Apakah ini betul? Jadi menerapkan prinsip kasih karunia yang ekstrim dan akhirnya membuat kasih karunia itu menjadi begitu murahan karena kita menganggap kasih karunia sehingga biar dia berbuat dosa tidak apa-apa, Tuhan akan mengampuni. Of course Tuhan mengampuni. Tetapi kan Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, aku akan mengampuni. Dan bagaimana orang mengaku dosa kalau dia tidak sadar? Dan bagaimana dia bisa sadar kalau tidak ada orang yang menasihati dan tidak ada orang yang menegur atau mengoreksi dia? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, inilah kenyataan pada hari-hari ini ada orang yang berbibir manis, saudaraku, mengucapkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hatinya. Hatinya tidak suka, tapi yang dia katakan ucapan-ucapan adalah ucapan-ucapan yang menjilat, yang menyenangkan orang lain. Nah, Paulus ini berkata, kalau aku berkenan kepada manusia, aku bisa ditolak. Dan aku tidak bisa-bisa akan ditolak di dalam kerajaan Allah setelah memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perlu sekali kita belajar untuk mengucapkan sesuatu dengan jujur. Kita harus belajar mengucapkan sesuatu dengan jujur, walaupun memang dalam hal ini kita harus berhikmat mengatakan sesuatu dengan jujur pada saat yang tepat, supaya konsekuensinya atau persoalannya itu tidak terlalu parah. Ya, tapi kita mesti yakin bahwa hidup ini pasti ada, setiap perbuatan atau keputusan itu pasti ada konsekuensinya. Ya, tetapi orang yang tidak mau menerima konsekuensi biasanya tidak akan memutuskan apa-apa. Dia biasanya terbawa arus, dan seperti tadi, dia tidak akan mengatakan kebenaran, tapi dia akan mengatakan hal-hal yang sebaliknya. Jadi di dunia ini ada orang yang suka sekali mendengarkan perkataan-perkataan manis. Mereka senang jilat dan menjilat, tapi pemazmur berkata di sini, dia memiliki sebuah keprihatinan atau mungkin spiritual discernment, bahwa dia harus bisa membedakan, Bapak Ibu, yang apakah yang ini bibir manis, apakah ini berkata jujur, apakah ini berkata dusta. Saudara-saudara tahu bahwa pemimpin-pemimpin yang jatuh adalah pemimpin-pemimpin yang dilingkari di sekitar dia adalah orang-orang penjilat. Asal Bapak senang, pokoknya ucapkan kata-kata yang baik tanpa dia tahu ada hal-hal yang perlu dia koreksi, sebab tidak ada orang yang memberitahu, dan pemimpin ini merasa dia paling super, dia perfect, dia sempurna sepanjang memimpin, dia tidak punya kesalahan-kesalahan, karena tidak ada seorang pun yang memberitahukan dengan jujur, karena orang-orang itu takut kalau berkata jujur, berkata apa adanya, mungkin dia akan dikucilkan, mungkin dia akan dibuang, mungkin dia akan dipecat, mungkin dia tidak akan mendapatkan promosi untuk pangkat atau promosi untuk yang lebih baik lagi. Nah, itu yang menjadi concern dari Daud ketika dia berkata orang-orang yang bibir manis ini. Yang ketiga, di sini kita juga bisa melihat apa yang dikatakan dalam Alkitab ini. Saya kira untuk menghemat waktu kita tidak usah kembali lagi kepada ayat yang sudah kita baca tadi, 8 ayat tadi. Karena itu Bapak kita lihat di sini pada bagian yang ketiga, Daud berbicara tentang hati yang bercabang. Hati yang bercabang. Yang ketiga ini, hati yang bercabang. Ya, dalam bahasa Inggris mungkin dikasih istilah double heart. Atau di dalam bahasa Ibrani aslinya yang diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi heart and heart. Hati dan hati. Artinya saudara ada double heart. Ada hati yang double, atau yang kita gunakan di dalam bahasa Indonesia, hati yang bercabang. Ada dua hati, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu A, yang satu B. Jadi kita bingung orang-orang seperti ini. Kita tidak mengenal dia, ini sebenarnya dia berada di posisi mana? Dia pro A atau pro B? Dia berada di sisi mana? Di sisi saya atau di sisi orang lain? Di sisi A atau di sisi B, saudara-saudaraku. Jadi apa yang ditampilkan oleh orang yang bercabang hati ini tidak jelas bagian yang mana orang ini dukung. Atau dengan kata lain dalam istilah Indonesia, orang yang bermuka dua, Bapak Ibu. Ya, bahasa Jawanya bilang apa ya?
Saya lupa itu pagi tempe malam apa gitu ya. Ya, jadi hari ini lain, besok lain. Pagi lain, besok lagi lain. Hari ini dia bilang A, besok dia bilang B. Hari ini dia mendukung kita, besok dia menyerang kita. Inilah orang-orang yang bermuka dua. Jadi menghadapi orang yang seperti ini kita bingung. Termasuk Daud. Jadi di sini dia menyatakan kebingungannya menghadapi orang-orang seperti ini. Dia merasa hidup di tengah-tengah angkatan atau generasi yang bercabang hati, yang bermuka dua, yang tidak sepenuhnya, ya. Dan itu yang hal ini atau bercabang hati ini masuk kategori unfaithfulness, tidak setia, tidak setia. Ada orang yang ada kelihatannya bersama-sama kita, tetapi sebenarnya dia sudah punya pilihan-pilihan yang lain. Atau di dalam keluarga ada orang yang bersama-sama sebagai suami istri, tapi hatinya sedang melirik atau hatinya sedang berada kepada pria lain atau wanita lain. Inilah orang-orang yang unfaithful, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang yang bercabang hati. Itulah kelompok atau komunitas yang mengelilingi atau yang ada di sekitar Daud, orang-orang yang tidak setia dan yang seakan-akan mereka berpikir hal itu hal yang biasa. Dan mereka suka berdusta, dan bagi mereka itu kebenaran itu tidak penting. Bagi mereka hal yang benar tidak penting. Yang penting mereka bisa melakukan niat mereka, melakukan maksud mereka, mengikuti permainan hati mereka yang yang suka berdusta dan tidak jelas itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu sebabnya pemazmur berseru kepada Tuhan, ya, kalau tentang orang-orang seperti ini, ya. Nah, kita juga harus mengerti bahwa sebenarnya apa yang keluar dari bibir mulut kita itu keluar dari hati kita. Bukankah firman Tuhan bilang begitu? Ada orang yang bilang, oh dia bilang begitu, tapi sebenarnya itu bukan dari hati. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau ada orang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, itu pasti dalam hatinya itu ada hal-hal yang tidak pantas. Apa yang ada dalam diri kita itu akan kita keluarkan. Jadi orang yang bicaranya saya kadang-kadang heran. Saya melihat ada orang ini pendeta, orang ini hamba Tuhan, tapi kok mulut atau ucapan kalimat yang keluar dari mulutnya itu tidak pantas. Tidak pantas. Mungkin mengucapkan kebohongan, dusta, hoax, atau kata-kata yang tidak jujur, atau kata-kata lain, atau kata-kata yang tidak senonoh Alkitab berkata. Ya bukan cuma makian, tapi perkataan-perkataan tidak senonoh. Sebagai seorang hamba Tuhan kita harus punya standar. Perkataan yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan yang berkualitas, yang mencerminkan kerajaan sorga, perkataan-perkataan yang benar, bukan perkataan-perkataan yang tidak senonoh seperti yang Alkitab katakan. Jadi kadang-kadang saya lihat ini orang hamba Tuhan, tetapi ucapannya seperti itu, ucapannya tidak mencerminkan dia seorang hamba Tuhan, tetapi itu karena sudah terbiasa menjadi karakter kita, saudara, sudah menjadi karakter dia, sehingga itu nggak bisa nggak bisa dia bilang, nggak bisa dia elak, nggak bisa dia hindari karena itu udah terbiasa. Mungkin dia berkata, oh aku kepeleset ini ngomongnya, ya, tetapi sebenarnya apa yang di dalam hati itu pasti satu waktu akan keluar. Kita tahan-tahan sekalipun, sembunyikan sekalipun, pasti akan keluar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sama seperti kalau di dalam botol atau di dalam sebuah teko isinya kopi, waktu kita tuangkan dalam gelas pasti kopi, nggak mungkin teh. Kalau di dalam teko atau di dalam sebuah tempat kontainer berisi orange juice, waktu kita tuangkan ke dalam gelas pasti keluar orange juice. Jadi apa yang ada di dalam hati itu akan terpancar, itu akan terekspresikan melewati perkataan kita. Jadi lidah atau bahasa mengekspresikan karakter yang ada di dalam diri kita. Makanya kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, kita perlu meminta Tuhan melakukan perubahan dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud dia mengambil keputusan dan menghadapi orang seperti ini. Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bilang begini dalam ayat yang keempat, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis, atau ada bahasa yang lain bisa diterjemahkan, biarlah Tuhan menghentikan segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Sekarang itu dalam ayat yang keempat di situ dia mengungkapkan itu kepada Tuhan, termasuk memutarbalikkan fakta, termasuk berbibir manis, termasuk yang suka akan dusta atau yang hatinya double heart tadi. Yang ketiga,
Kita lihat di sini ya, yang ketiga di ayat yang keempat ada satu lagi karakteristik atau sifat yang dialami atau yang dirasakan oleh Daud, ya, yaitu lidah yang bercakap besar. Apa arti lidah yang bercakap besar? Ini adalah orang-orang yang suka membual dengan lidahnya, ya. Lidah yang bercakap besar, ya, apa namanya, omong besar, ya. Kalau kita bilang ombes, ya, omong besar. Jadi dikatakan di situ di dalam bahasa Inggris dikatakan the tongue that make great boast, ya, lidah yang membuat apa namanya bualan yang besar, suka bicara hal yang besar atau yang muluk-muluk, bukan tentang ini bicara tentang apa nih, kesombongan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bicaranya muluk-muluk, janjinya muluk-muluk, tetapi nanti setelah itu dengan mudah dilupakan. Ya, banyak yang seperti itu, suka membual, apalagi biasanya dalam musim-musim politik, ya, musim-musim kampanye, orang suka untuk supaya nanti dia dipilih atau dia bisa apa namanya dapat suara yang banyak, orang suka memberikan program-program atau janji-janji yang membual, ya, yang bicara besar-besar, yang muluk-muluk, tapi setelah itu tidak ada kenyataannya. Sebagai hamba Tuhan, jangan sampai kita lakukan itu. Sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita hanya memberikan janji-janji palsu atau harapan-harapan palsu, kalimat-kalimat yang muluk-muluk, kata-kata yang penuh kesombongan, yang berkata saya bisa lakukan ini buat kamu, saya bisa akan buat kamu seperti ini dan itu, tetapi kenyataannya nol besar. Jadi saudara-saudaraku, hidup seperti ini dalam dunia ini, kita sebenarnya saudara-saudara akan capek mendengar hal ini terus-menerus. Orang membesar-besarkan dirinya sendiri, orang-orang memberikan janji-janji yang muluk-muluk, dan kemudian saudara-saudaraku, ini pasti akan memberikan kita capek. Bayangkan kalau orang sudah memberikan kepada kita banyak harapan, omong besar, saudara-saudaraku, bukankah kita kesal, kita jengkel, kemudian kita capek, kita kecewa. Lalu kita juga bisa melihat bahwa inilah, pada hari-hari ini kita bisa melihat banyak bentuk-bentuk kesombongan seperti ini. Nah, kehidupan yang seperti ini, saudara-saudara, tentu akan menggelisahkan, akan sangat menggelisahkan, dan itu tidak akan berhenti. Makanya perlu sekali, saudara-saudaraku, kita melihat apa yang dikatakan oleh Mazmur ini. Dia tidak ingin masuk di dalam kelompok seperti ini, dalam saingan great boast, ya, dalam saingan apanya bualan-bualan yang besar. Dia tidak ingin seperti itu. Dia tidak ingin bertanding seperti itu, tapi sebaliknya dia berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menyelesaikannya, dan dia berdoa biarlah Tuhan yang cut off, ya, yang memotong atau yang menghentikan bibir yang suka menjilat itu. Tuhan menghentikan orang yang suka membanggakan diri, orang yang suka mengucapkan hal-hal yang muluk-muluk, yang membesar-besarkan sesuatu, saudara-saudaraku. Nah, apakah terlihat seperti itu? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang-orang ini mengatakan sesuatu? Karena pada ayat yang kelima kita menemukan di situ bahwa dia berkata, orang-orang itu berkata, komunitas itu berkata, dengan lidah kami menang. Padahal sebenarnya kita biasa sering mendengarkan kalimat bahwa bersama Tuhan kami menang. Tapi orang-orang ini berbeda. Dia berkata mereka menang karena lidah mereka. Jadi mereka berkata, dengan lidah kami, with our tongue we will prevail. Dengan lidah kami akan mengatasi, mengalahkan segala sesuatu, kami akan menang. Padahal saudara-saudaraku, kalau kita baca dalam perjanjian lama, kita menemukan bersama Tuhan kami menang. Tetapi bukankah kita menemukan orang berkata, dengan kata-kata saya ini, dengan kecerdasan saya ini, dengan kepercayaan dan kemampuan saya mengatur kata-kata, menata kata-kata ini, kami akan menang. Tetapi tidak. Seharusnya kita percaya bahwa kemenangan itu dari Tuhan. Bersama Tuhan kita menang, bukan dengan lidah kami kita menang. Sementara juga dia berkata bahwa kami dengan kekuatan kami siapakah yang bisa melawan kami? Siapakah yang bisa melebihi kami? Kami Tuhan atas segala-galanya. Padahal Injil mengatakan the Lord is with us. Orang-orang fasik itu berkata our lips are with us, ya. Lidah kami ini bersama kami dan tidak ada yang bisa mengatasi kami. Kami adalah Tuhan atas semuanya karena lidah-lidah kami. Bukan mereka katakan the Lord is with us, tapi mereka katakan our lips are with us.
Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mesti catat baik-baik, jangan sampai kita menjadi sombong seperti ini. Karena kita pandai berkata, kita pandai berbicara, kita pandai menata kata, kemudian kita berkata kami akan menang. Seperti di dalam ayat yang kelima, orang-orang itu berkata dengan lidah kami menang. Dan mereka juga mengatakan, our lips are with us. Artinya kami bisa mengontrol, melakukan sesuatu dan mencapai kemenangan karena kemampuan berbicara kami itu menyertai kami. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan katakan bukan kuat kami, bukan cakap kami, bukan gagah kami, tapi oleh anugerah Tuhan. Dan kita akan berkata di dalam segala sesuatu bahwa bukan kepintaran kita berbicara, bukan kepandaian kita, tetapi the Lord is with us. Tuhan bersama dengan kita, dan bersama Tuhan kami menang, bukan lidah kami yang membuat kita menang. Saudara-saudaraku, itu yang dikatakan di sini kita bisa melihat. Dan kehidupan seperti ini, saudara-saudaraku, kehidupan yang seperti ini itu akan bisa menghancurkan banyak orang. Bahkan kalau kita lihat ayat-ayat lainnya, itu akan merugikan orang-orang yang lemah. Nah, kalau juga kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud dia tidak bisa, mungkin dia mengalami kesulitan dalam konfrontir dengan orang-orang seperti ini, orang-orang fasik seperti ini. Lalu akhirnya dia datang minta seruan, minta tolong kepada Tuhan. Dia menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Dan saya ulangi lagi, kalau kita membaca di bagian itu, pemazmur menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan dia katakan, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Artinya, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya. Biarlah diselesaikan oleh Tuhan. Itu yang diungkapkan di dalam di dalam Mazmur pasal yang ke-12 tadi. Jadi, tindakan perbuatan komunitas seperti itu atau orang-orang seperti itu yang mengandalkan perkataannya, bahwa perkataannya itu menjadi tuan atas segala-galanya. Dan tindakan ini akhirnya yang menjadi korban adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Yang kita sudah membacakan ayat tadi, orang-orang yang lemah, yang mungkin powerless, yang tidak punya kekuatan. Atau orang-orang yang miskin, the poor and the needy. Mereka ini sebenarnya rentan sekali menjadi korban penindasan. Mereka ini rentan menjadi korban dari kata-kata dari orang-orang yang berkuasa, dari perkataan-perkataan yang seperti tadi. Dan orang-orang ini cuma bisa mengeluh di hadapan Tuhan karena mereka tidak bisa mengucapkan apa-apa. Tetapi saudara-saudaraku, itu dalam hal seperti ini mereka mesti datang berlari kepada Tuhan. Dan di dalam hal ini bagi kita yang mengenal kebenaran, jangan sampai kita tergoda untuk berbicara atau membalas pembicaraan ini dengan kata-kata yang memegahkan diri. Biarlah orang mau memegahkan diri dan kata-kata, kita nggak perlu ikut-ikutan seperti itu. Ya, kita tidak perlu ikut-ikutan. Kita jadi waras saja gitu. Nggak perlu ikut-ikutan menjadi tidak waras ketika ada orang yang membesar-besarkan diri, lalu kita tergoda untuk membesarkan diri kita. Saya selalu bilang kepada orang lain, sebenarnya lebih banyak orang jatuh bukan pada waktu dia mendapatkan pujian, tapi ada banyak orang yang menjadi sombong ketika dia justru ditekan, ketika dia justru dikatakan dia itu tidak bisa apa-apa, ketika dia dikatakan bahwa dia tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dari yang orang lain lakukan, atau yang orang lain lakukan, atau yang pembicara itu lakukan. Nah, kadang-kadang ketika kita mendengarkan orang-orang meremehkan potensi kita, meremehkan reputasi kita, meremehkan kualitas kita, itu yang membuat kita tiba-tiba terusik. Lalu kita juga tergoda untuk menjawab, membalas dengan perkataan-perkataan dan kembali menyerang mereka. Tetapi baiklah, kita belajar untuk mengucapkan terima kasih. Saya melihat ada satu contoh di masyarakat ketika ada seorang, dia dikatakan bahwa orang ini nggak bisa kerja, tapi apa balasannya? Dia menjawab dengan baik sekali. Dia memuji orang yang menghina dia. Dia berkata, oh ya, orang itu memang hebat. Nah, ini yang mestinya harus kita lakukan, karena
Ketika ada orang membual, ketika ada orang menyombongkan diri dan meremehkan kita, lalu kita terpancing untuk ikut di dalam kompetisi ini, saudara-saudaraku, saya berani berkata bahwa segala hal itu tidak akan langsung berakhir, tapi malah akan membuat satu cerita yang panjang di dalam saling serang menyerang dan tidak akan berakhir. Tetapi dengan tindakan rendah hati itu akan mematahkan semuanya. Tindakan rendah hati itu akan menghentikan segala bualan-bualan dan segala cara-cara orang untuk menghancurkan kita. Jadi kita tidak perlu menjadi tidak waras mengikuti jebakan-jebakan atau tarikan-tarikan, pancingan-pancingan dari orang-orang yang membual. Sama seperti Daud, dia akhirnya menyerahkan itu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selesaikan. Apabila kita direndahkan, apabila kita diejek, apabila ada orang yang menghina kita dengan kata-kata dia dan dia berkata bahwa kata-katanya itu powerful, kata-katanya bisa menghancurkan masa depan kita, kata-katanya itu bisa menghancurkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan terpancing ke sana, tetapi seperti Daud, biarlah Tuhan yang mengurusnya, biarlah Tuhan yang menyelesaikannya, bukan kita. Jadi kita melihat di sini ada sebuah kontras bagaimana dunia yang dipenuhi dengan bibir dan lidah yang memegahkan diri dan mengatakan perkataan-perkataan dusta. Tetapi mari kita melihat di dalam ayat yang ketujuh, saudara-saudaraku, ada hal yang kontras, yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Dengan apa yang dikatakan dunia. Di situ dikatakan Tuhan yang perkataannya adalah perkataan yang murni. Ayat yang ketujuh, di situ di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bukan? Tetapi kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, maka kita menemukan kalimat bahwa the words of the Lord. Jadi kita bisa terjemahkan langsung sebagai kata bukan janji, tetapi kita bisa terjemahkan dengan kata perkataan Tuhan. Ya, perkataan manusia menyombongkan diri, tetapi ada kontras dalam ayat yang ketujuh. Daud menemukan bahwa dia tidak perlu terpancing dengan perkataan manusia yang suka berdusta, yang tidak tulus, yang berlidah manis, tapi kita mau mengandalkan perkataan Tuhan. Ya, ayat yang ketujuh, perkataan Tuhan atau janji Tuhan, saya menggunakan kata perkataan Tuhan adalah perkataan yang murni, bagikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan cepat percaya kata-kata manis, jangan cepat-cepat percaya orang-orang yang membual dan yang sombong, jangan cepat percaya perkataan-perkataan orang yang memberikan janji-janji, harapan-harapan yang palsu, tetapi juga jangan terpancing kepada perkataan-perkataan yang membual, perkataan-perkataan yang membesar-besarkan diri, karena saudara-saudaraku, kata-kata manusia yang negatif bisa menghancurkan seseorang. Yang kalau kita baca tadi pada ayat yang kelima keenam, di situ akhirnya yang jadi korban ada rakyat kecil, yang jadi korban orang-orang lemah, saudara-saudaraku, mereka hancur karena perkataan-perkataan itu. Tetapi secara kontras, ini hal yang luar biasa dalam ayat yang ketujuh, Daud mengatakan bahwa yang perlu kita percaya adalah perkataan Tuhan, karena perkataan Tuhan itu perkataan yang murni. Perkataan manusia hanya manis tetapi tidak ada realita, tidak ada kenyataannya. Perkataan manusia adalah dusta yang bisa menghancurkan kita. Perkataan manusia adalah negatif yang bisa menghancurkan kita. Tetapi perkataan Tuhan adalah perkataan yang murni, yang sudah teruji 7 kali dimurnikan dan dalam dapur peleburan di tanah. Inilah perkataan Tuhan yang akan memberikan kepada kita keteguhan, kekuatan, membangkitkan iman kita sehingga membuat kita terus kuat di dalam Tuhan dan bisa menghancurkan segala sesuatu. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya tidak peduli apakah kita sudah lama di dalam Tuhan, sudah lama menjadi Kristen, tetapi ada banyak orang juga sudah lama menjadi Kristen, namun mereka tidak kebal terhadap perkataan-perkataan orang yang negatif terhadap kita. Karena kita gampang sekali telinga kita mendengarkan perkataan-perkataan atau kata-kata hoax, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang fitnah. Ada orang yang ingin menceraikan, ada orang yang ingin mencerai-beraikan kita atau yang ingin mengadu domba kita, dan telinga kita mudah gampang sekali untuk dengar, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Apalagi saya melayani di kota Philadelphia, saudara-saudaraku. Kalau kita tidak punya hikmat dan kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, kita gampang terbawa. Karena tiba-tiba si A atau jemaat A, dia ucapkan begini, jemaat B ucapkan begini. Dan kalau kita gampang, telinga kita tipis, kita gampang mendengarkan kata-kata itu, akhirnya terjadi konflik satu dengan yang lain. Adu domba satu dengan yang lain. Sebab itu, saya mau bilang, berapa lama kita melayani Tuhan, kita ini sebenarnya tidak kebal atas perkataan orang lain terhadap kita.
Apalagi kalau itu perkataan dusta, itu akan mengganggu kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan-perkataan seperti itu bisa menghancurkan kita, membuat kita jadi depresi, terkuras emosi kita. Ada orang bilang, wah sudahlah, kamu nggak dipakai Tuhan lagi. Atau orang berkata, wah kamu tidak bagus lagi. Dan itu membuat kita jadi putus asa. Kadang-kadang kita bilang, oh ya memangnya betul ya. Lihat aja, mungkin gereja yang kau pimpin tidak sehebat dengan gereja besar, bertumbuh, dan kita terbawa emosi kita, terkuras emosi kita. Dan dua hal, satu bisa membuat kita iri dan jengkel dengan orang atau pendeta yang gereja yang besar. Padahal tidak ada hubungannya dengan dia. Ini orang lain yang bilang, kenapa kok kita jadi iri hati kepada gereja yang besar? Karena kata-kata si A. Emosi kita terkuras. Atau yang kedua, kita menjadi discouraged. Kita menjadi putus asa. Kita lalu berkata, oh ya mungkin betul ya. Mungkin saya nggak dipanggil untuk melayani. Dan lalu kita akan berhenti melayani. Kita tidak kebal dari perkataan-perkataan manusia. Tetapi yang membuat kita lebih kuat adalah ketika kita belajar dari pemazmur ini. Belajar untuk membiarkan perkataan atau firman Tuhan bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita tidak bergantung kepada apa kata orang. Tapi kita bergantung kepada apa kata Tuhan terhadap kita. Kita juga tidak bergantung kepada puji-pujian dari manusia. Tapi kita, saudara-saudara, sebaliknya, kita berkata, biarlah Tuhan semakin bertambah, aku semakin kurang. Dan marilah kita mendengarkan firman Tuhan lebih banyak daripada mendengarkan kata-kata dusta di sekeliling kita. Spend your time to meditate the word of God. Bukan spend your time to listen what people say about you or about this word. Itu sebabnya firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab mengatakan barang siapa yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka saudara-saudaraku dia akan tetap akan bertumbuh, akan tumbuh subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang sungai yang tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita lihat alur dari Mazmur ini, saudara-saudaraku, di situ juga akhirnya ada transformasi sebagaimana terjadi di dalam kitab Mazmur. Jadi Mazmur ini dimulai dengan satu doa yang kelihatannya begitu putus asa. Mengapa tidak ada orang satupun orang saleh? Betapa telah habis lenyap orang-orang yang setia di antara anak-anak manusia. Seperti pesimis, putus asa, saudara-saudaraku. Permulaannya seperti itu, saudara-saudaraku. Bahkan orang-orang dunia tadi menantang, siapakah Tuhan atas kami, karena kami bergantung kepada perkataan kami. Tetapi saudara-saudaraku, pada ayat yang ke-6, Tuhan menjawab. Pada ayat yang ke-6, saudara-saudara, ketika orang-orang itu berkata, siapakah Tuhan atas kami? Yang sebenarnya terlihat alur, kalau kita membaca dari ayat yang pertama, kedua, seolah-olah dimulai dengan sesuatu yang pesimis, yang putus asa. Tapi pada ayat yang ke-6, kita menemukan di situ pemazmur menjawab di ayat yang ke-6 dikatakan, ada yaitu Tuhan yang akan bangkit. Tuhan yang akan bangkit. Saudara-saudara, kita bisa melihat itu. Tuhan bilang, ya aku akan bangkit. Jadi tidak perlu khawatir. Kita percaya bahwa kalau kita meratap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini kita akan menemukan bahwa walaupun tadinya di awalnya terlihat pesimis, terlihat sangat emosional, terlihat sangat putus asa, tetapi Tuhan memberikan jaminan dalam ayat yang ke-6 ketika Daud berdoa, Tuhan bilang, dan sekarang aku akan bangkit. Saudara-saudaraku, saya percaya ini akan bisa menolong kita semua. Banyak hal mungkin kita bisa ya membahas di dalam ayat-ayat ini, tapi saya kira kita sudah melihat begitu banyak dari ayat demi ayat, kita sudah menarik keluar, kita sudah menafsirkan, kita sudah melihat bagaimana ayat ini punya alur. Dari awalnya terlihat seolah-olah pesimis, seolah-olah penuh dengan keputusasaan. Tapi kemudian pada selanjutnya kita menemukan di situ ada kebangkitan. Tuhan berkata, aku akan bangkit dan aku tidak akan membiarkan umatku itu berada dalam keadaan seperti itu. Tuhan adalah penjawab doa kita, dia setia, dia akan menolong kita. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang kadang-kadang kita merasa berada di tengah-tengah komunitas yang tidak suportif. Tapi mari kita tetap berharap, percaya kepada Tuhan seperti Daud. Inilah reaksi Daud dalam keadaan tertekan seperti itu, dalam keadaan tidak didukung apa yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya, berseru kepada Tuhan, spend waktu kita,
di dalam hadirat-Nya, dan di situ kita menemukan kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, hanya di dalam hadirat Tuhan, hanya dengan menemukan Tuhan, hanya dengan menggali dan menemukan firman-Nya, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap eksegesi Mazmur 12 ini telah menolong kita semua. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Terima kasih firman-Nya, Tuhan Yesus memberkati.